Kita lanjut. Jadi mengaji itu jelas memerlukan guru. Bukan nggak boleh ya ngaji di apa. Tapi di sana harus pandai membilah. Ya. Ambil catat taklid, sudah itu niatkan untuk debat. Jadi dosa. Hati-hati. Ya. Kita pahami tarbiyah kita. Berdasarkan data UNESCO, wah, ngaji keren nih. Global Education Monitoring Game Report 2016, udah lama kalau. Pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang. Waduh, sampai sekarang. Peringkatnya ke-10 bro. Dari 14 negara berkembang. Dan kualitas guru menempati urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia. Gurunya itu paling rendah di seluruh dunia. Dari negara berkembang. Kualitasnya. Ini maaf-maaf ya. Ada guru sini, oh nggak enak, nggak ngenakin, ada dosen. Nggak apa-apa ya. Nggak percaya data ini silakan. Lihat. Betul itu. Bertahan lagi. Enggak. Mengapa bisa demikian rendah? Nah, kan itu. Kualitas pendidikan dan guru di Indonesia. Karena pertama mungkin proses perekrutan guru yang tidak sesuai kebutuhan. Iya kan? Negara berkembang. Tingkat position guru dalam mengajar. Ya. Proporsionalnya hingga faktor kesejahteraan guru yang kurang dan lain sebagainya, banyak faktor dibandingkan negara lain. Bapak tahu kira-kira jadi rendah tingkat guru di Indonesia ini. Faktornya itu kalau diandung amati itu secara kualitas ya. Pertama, kurang fokus dalam mengajar. Kenapa? Karena terlalu banyak hal yang mendistraksi pikiran guru. Didistraksi pikiran guru seperti kerja sampingan, urusan jodoh, cicilan kendaraan, cicilan rumah, manusiawi, semuanya itu manusiawi. Manusiawi memang. Dan fakta berbicara demikian, walaupun gak semua ya. Itu guru, termasuk kadang-kadang pegawai negeri juga. Tapi kan SK guru PNS identik dengan sekolah di bank ya. Maaf. Ya. Yang entah kapan lulusnya ya. Nah, itu yang membuat nggak fokus. Kedua, belum menemukan kenikmatan sejati menjadi seorang guru. Nggak semuanya memang. Ini kan erat kaitannya dengan possession. Betul kan? Yaitu keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disukai atau dianggap penting untuk dilakukan. Padahal dalam sebuah hadis riwayat Ad-Dairami ya, disebutkan bahwa Rasul hanya diutus sebagai mu'alim. Hadis Dairami, mu'alim itu artinya guru. Kan nggak maksa merubah akhlak, mu'alim. Bapak-bapak umatnya ya, bapak-bapak semua guru, mualim. Kalau ngajarin itu namanya dosen mualim. Guru TK mualim. Kiai mualim. Ya. Artinya guru. Ketika ada dua majelis. Majelis zikir, majelis taklim. Ini di sini nih. Di sini majelis zikir, majelis taklim. Itu dua majelis. Perhatikan bapak-bapak ya, dua majelis itu. Ya. Dua-duanya baik dan harus. Di luar kan kebanyakan majelis taklim. Bapak tahu nggak perbedaan antara majelis taklim dengan majelis zikir? Ibarat belajar mobil, majelis taklim itu di kelas.
majelis zikir di jalan, duduk. Nah, tuh. Dua-duanya harus. Tapi lebih utama di mana, Pak? Majelis taklim dulu. Guru kan gitu. Majelis taklim dulu. Supaya jangan taklid. Sampai, Pak? Iya kan? Di mana agama diajarkan dengan baik. Ya, tarbiyah. Jadi secara nggak langsung majelis taklim, majelis zikir beda. Nah, makanya pas kita sudah mulai zikir, taharanya beda. Taharanya langsung lahir batin, harus wudu. Zikir kita, bapak-bapak harus jangan disuruh nanal maraso alun batal bawudu indah. Apa-apa kalau zikir kita, bapak-bapak siap. Karena bapak-bapak go, tunggu, berangkat. Beda dengan majelis taklim, ya beda ya. Udah tahu ya bedanya ya. Jadi lebih cenderung ke praktek. Maka zikir kan nggak ada ceramah, ya. Jadi menjadi guru itu harus komitmen ya. Menjadi guru yang biasa saja bisa menjadi solusinya ya. Biasa aja, bapak-bapak kalau jadi guru biasa aja. Kecuali bedanya gini, zikir itu perlu guru yang disebut mursyid, tidak guru sebetulnya. Ya, tidak guru. Ya, itu harus biasa saja. Apalagi majelis talim, tampil apa adanya gitu. Pertama, dengan bersikap siap biasa aja, ini kan bisa melatih guru untuk tidak salah niat. Nah ya. Atau mindset. Misal ketika menjadi guru ASN, ya, ASN tahu Pak? Tahu ya. Bawaannya menjadi ingin dihormati enggak? Nah, ingin dihargai, kalau tidak dihormati tersinggung. Ada? Islam tidak gitu ngajarinnya ya. Nah, mengajar karena hanya ingin mendapat gaji, berangkat rajin karena ingin dapat uang makan dan tunjangan penuh tanpa dipotong, ini termasuk mindset yang kurang baik kalau Danang gitu. Padahal agama Islam agama Islam itu ajarannya mengajar dengan ikhlas. Ya, mengajarkan dengan mengajar ikhlas. Ya. Mengajar jelas harus murni karena Allah kan. Karena kita juga guru. Makanya agama menyarankan kesejatian. Jangan sampai alasan materialistik yang mendasar kita berbuat sesuatu. Alasannya materialistik. Karena kalau alasan itu berubah atau hilang, maka sikap kita juga akan berubah atau hilang. Setuju nggak tuh? Nah, jadi itulah mengapa semua khazanah kitab-kitab ulama diawali dengan apa, Pak? Di Islam. Bab niat. Apa? Bapak buka buku lihat. Bab niat. Bapak ngajar niatnya apa? Bab majelis taklim niatnya apa? Awalnya bab niat. Nggak ada langsung bab mahabah. Nggak ada ya. Nggak ada. Bab niat, Pak. Keruhani dulu. Kedua, dengan merasa biasa saja, ya. Bapak-bapak sakit itu karena tidak merasa biasa saja. Ikhwan Acendra itu sakit itu karena tidak merasa biasa saja. Ya. Hati-hati Pak, problema itu menjadi luar biasa karena tidak bisa merasakan secara Islam biasa saja. Kalau biasa saja itu kan tidak ingin dihormati, kita hanya kesejatian, perintah kita sebagai guru, kalau sudah sampai titik tarbiyah, maka imun tubuh kita bius. Demi Allah, ini benar ini. Itu bukan perkara psikologi. Karena kalau kaji kemarin ada disebut simpul saraf yang membantu. Ya. Nah, kita pahami dulu ya. Jadi ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Ya.
merasa biasa saja dulu itu bukan mudah. Bukan tampil beda ya. Sederhana itu konsepnya gimana? Bukan compang-camping bajunya. Ya. Lebih cenderung ke istifatun. Ya. Jadi kalau biasa saja kan diharapkan guru itu tidak berulah neko-neko ya. Dan tidak terperangkap ke dalam gaya hidup hedonis yang mengedepankan gengsi kan. Ya. Fokus guru itu kan mendidik. Fokus guru itu apa Pak? Kita ini guru loh. Mualim. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi, serta didik. Mengevaluasi anak didik. Ulang ya. Fokus kita mualim itu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. Setuju nggak tuh? Itu tidak ke umum untuk guru aja. Istri, anak, ya kan? Betul kan? Itu konsepnya. Dan kalau itu tidak dilakukan berarti bapak-bapak, asbabnya tidak dilaksanakan perintah Allah sebagai khalifah. Ya. Bukan hanya kasih rezeki, kasih makan, sekolahin, enggak begitu. Bapak-bapak pernah enggak mengevaluasi anak didik anak? Sudah itu oke, di luar sekolah. Dilatih dari luar bapak-bapak ada? Jarang. Berarti bapak-bapak tidak melakukan amalan-amalan agama secara zikir. Praktek. Setuju nggak tuh? Itu banyak. Nah, nanti kita kerepotan. Padahal itu ibadah tertinggi loh. Orang yang datang ke majelis talim dan mengajar ke orang mati syahid. Syahid. Ketiga, sikap biasa saja nih ya, menjadikan guru sadar bahwa dirinya bukanlah superhero kan. Karena guru ada nih, hati-hati kalau salah anggapan ini, wah mursyid ini superhero nih, wali Allah. Ya. Sehingga tidak berlebihan dalam menyikapi dinamika pembelajaran di kelas. Guru itu kan bukan superhero. Marvel, apakah itu Hulk, Thor, Spiderman? Enggak. Enggak ya. Enggak ya. Seorang suami itu juga guru, seorang istri itu juga guru, manusia seluruh sebenarnya juga mualim. Di mana ada kejahatan, Spiderman bisa muncul secara tiba-tiba, kemudian bertarung melawan musuh, lalu menang dan masalah pun selesai. Nggak bisa Pak, begitu. Ada masalah, ngadu mandong, bertarung dong, clear. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Nggak ada itu. Jadi guru itu berperang melawan kejahatan yang paling besar yaitu bapak-bapak nih sebagai mualim. Paling besar kejahatan itu apa Pak? Kebodohan. Setuju nggak? Zaman sekarang kejahatan paling besar apa Pak? Ongok. Jadi nggak ada sangkut paut kelihatan cerdas begitu. Cerdas, S3, cum laude, ongok juga katanya. Jadi kami kasar. Karena kita perang tertinggi adalah pada kebodohan. Setuju nggak Pak? Istri pinter ngaji karena salah kajinya taklid, kebodohan juga. Nah, jadi kunci kalau kita nggak sanggup mengatasinya doim. Tahu doim? Hano. Kan gitu. Diem itu ngadu loh. Diem itu nggak boleh diem benar, menyelamatkan diri, bukan ngadu. Wajibul wujud. Asbabnya tadi gitu. Jadi sebab masalah itu kan ada sebabnya. Yang membuat sebab masalah adalah wajibul wujud. Jangan nyebut Allah. Nama Allah itu disebabkan karena ada syariat. Iya kan? Ngadu sama wajibul wujud. Aduh, ini gawat nih ngaji nih. Ini benar ini. Maka pikiran kita jangan Allah dulu. Wajibul wujud. Karena bahasa ilmu mantik itu tidak ada bahasa Allah. Bapak-bapak kalau ke pesantren, ke salafi nggak ada Allah itu. Rendah ente. Kalau Allah itu iktibar makna karena ada gunakan pikiran bukan hati. Di Quran itu disebut al-khaliq.
Wajibul wujud. Betul kan? Nah, setuju nggak nih? Ya di sini endo ngaji, ya ngaji sini, ndak ingin ongrai. Oh, jadi keras gini. Enggak, bukan begitu. Ini benar ini. Bila perlu UIN itu kita kalahin ya, pola berpikirnya. Akan sombong juga kan? Ya. Jadi gini, ketiga itu kan biasa aja supaya kita jadi maksimal, gitu. Ingat ya, guru itu bukan Hulk ya, bukan Thor, bukan Spiderman gitu. Kita ini semua mualim. Guru itu paling berat melawan kebodohan kan, ya. Jadi tidak seinstan itulah. Perlu proses proporsional satu persatu skala prioritas untuk mengatasi kebodohan. Setuju Pak? Setuju. Ya. Jadi kalau misalnya ke Andung clear, Andung repot itu. Betul gak? Repot. Awang kemarin udah dibedah masih juga belum clear kok masih sakit kan? Kita perlu proses. Betul kalau nggak tahan datang kemari Andung bius. Gitu kan? Kita coba bius dulu. Itu proses. Iya kan? Asbabnya ada proses. Kenapa ada asbab? Ibarat kalau kita dikasih sekaligus lunas, Pak. Nggak sanggup, Bapak-bapak. Ngangsur. Iya. Diangsur. Uang zaman sekarang yang paling rame itu kan kredit. Iya. Keempat. Sikap kita biasa saja dulu ya. Kajinya biasa saja. Asbab itu biasa saja. Kalau di Andung asbab itu biasa saja. Karena itu natural. Ya. Sikap biasa saja menjadikan guru bisa mengontrol emosinya. Setuju nggak? Yakin tuh. Misal dalam memaksakan kehendak pada siswa, istri, anak, jemaah. Banyak guru yang berambisi membuatnya semua siswanya paham dengan materi yang diajarkan. Kan gitu kan? Kan gitu kan? Kalau nggak berhasil kan? Ya. Sehingga ketika mendapati ada siswa berisik saat belajar atau tidak memahami materi yang disampaikan guru tersebut, marah. Marah. Alhasil pembelajaran tidak maksimal. Apalagi kalau salah niat. Gua belajar supaya pintar berdebat. Gua jauh bener tuh. Sadar tidak disadari. Ya. Hati-hati belajar di Mbak Google, Mbak YouTube, Mbak Medsos, Pak. Gue dapat dari sini nih besok. Kalau dia ngomong datang sini gue debat pakai kata Ustadz Anu. Dosa loh. Benar-benar dosa. Itu taklid namanya. Itu hanya untuk menaikkan ego loh. Berilmu itu untuk diapakan, Pak? Diamalkan. Diri dulu. Diri sendiri dulu. Kemarin kajinya. Kalau belum bisa bersikap biasa saja, jangan ditarbiahkan dulu. Sampai Pak? Ini untuk saran-saran untuk sang guru, mualim, ikhwan. Ya. Kalau belum bisa menggurui diri sendiri, jangan kita mentarbiahkan ke luar. Setuju? Setuju ya? Paham kan ikhwan ya? Karenanya kata Abah Anom nih, ya, jadi guru tidak usah punya niat bikin orang pintar, gitu aja. Ustadz Pauji ada niat, jadi pokoknya murid saya mesti pintar semua, kacau tuh, tauhidnya kena lu, sampai nggak? Kan kalau Abah Anom kajinya biasa aja. Jadi guru, ini bener ya, tolong luruskan pemahaman ya. Kalau pengen cerdas, jangan sekali-kali ingin punya murid jadi pintar. Setuju nggak? Kalau ingin ngajari istri, jangan sekali-kali istri kita jadi pintar. Pintar ngelawan nanti. Bener? Iya, nggak percaya. Karena itu niat kita ingin jadi
Pinter, dipinterin loh, kacau Pak, berantakan loh. Itu kata Abah Anom. Jadi guru, ikhwan, jemaah, tong di pikiran niat supados jadi pinter. Hah? Melongo. Yang duduk juga melongo ngomong kayak gitu. Kan melenceng kata-kata itu Pak. Guru kan niatnya mintarin orang. Tapi sebenarnya hakikinya jangan ada niat seorang guru ingin muridnya jadi pinter. Yang penting niat menyampaikan ilmu, mendidik dengan baik karena perintah Allah itu. Ya. Masalah murid pinter itu kan hak prerogatif Allah. Benar juga ya. Benar juga tuh ya. Nah. Makanya pinter tidak pinter serahkan kepada Allah. Kalau bini ngembangkang serahkan sama Allah Pak. Kan gitu. Makanya kalau kita ngajarin gak masuk Pak karena dia udah pinter, kita diam. Diam itu kerja. Serahkan kepada wajibul wujud. Duduk. Oh berhasil tuh Pak. Benar. Jadi tawakal tahu letaknya. Bapak-bapak meletakkan tawakal nggak tahu letaknya Pak. Belum apa tawakal. Belum apa tawakal. Itu pamale. Tawakal tahu ya letaknya. Setelah fake, benturan, benar, tahu ilmu, sudah itu nggak berhasil. Tawakal berhasil. Tawakal itu buntut bro. Ini enggak, udahlah tawakal aja. Salah lah. Diketawain sama orang-orang torekot itu. Siapa yang pernah ikut jikiran di Abah Anom? Kalau langsung ngomong tawakal, bapak-bapak digetok loh. Hati-hati loh. Jadi tetap aja ikhtiar. Nah, jalan dulu walaupun gempor itu ke Sarasa Uwo itu. Goyang-goyang, kaki capek-capek. Nah, udah dari sana nggak dapet ya tawakal. Kadang-kala di rumah dapatnya. Kira-kira paham ya? Nah gitu. Ya udah 2 kali kadang. Tawakal. Tawakal terakhir. Pokoknya gini deh. Jadi guru, mualim, bapak-bapak. Kalau ngajarin orang jangan ada niat jadi pinter ya. Ya. Pinter itu urusan Allah. Tauhid harus sampai situ. Boleh aja cita-cita dalam mengajar itu gini. Mau diajarin gak nih? Ingin membuat para pendengarnya bahagia. Ya. Agar tidak mencari kebahagiaan di jalur maksiat. Sampai Pak? Itu sahabat. Supaya tenang, bahagia, gembira. Makanya ada konsep mengajar itu sambil bercanda. Itu 4 ya poinnya. Kelima, sikap biasa saja. Yang kelima, seorang ulama, seorang mualim, seorang guru, seorang khalifah, seorang laki-laki muslim. Ya. Sikap kelima, membuat kita menyadari, menempatkan kata seharusnya. Bapak-bapak sering telongsong ngomong nggak? Sering? Ya, terpancing kita dosa dua-dua Pak. Biasa saja membuat kita bisa menyadari, menempatkan kata seharusnya. Duduk nggak? Ya? Setuju nggak nih? Pasti itu. Biasanya orang itu sering berdebat pengen keren kan? Pengen beda kan? Biasa aja. Makan nasi kok. Ya. Ya kalau kita ngomong sama jin yang makannya api ya kerepot kita kan. Ayo. Banyak masalah yang terjadi karena salah paham menerapkan kata seharusnya. Seringkali kata seharusnya diarahkan kepada orang lain. Ya.
bukan ke diri kita masing-masing. Misal, seorang guru memiliki cara berpikir seharusnya seorang siswa patuh, tenang, paham saat pelajaran orang lain. Betul kan? Nah, kenyataannya tidak semua siswa berlaku demikian kan? Doi batin tuh gimana bro? Ngikut. Ngadu ngajarin, rasain. Diam itu. Ibaratkannya pukau. Jadi guru tuh enak. Coba Abah Anom. Teng pas ngetik-tik, diem semua. Pas diem dia ngedenger ngaji aja. Berangkat aja sendiri kajinya ini. Dia diem. Itu kekuatan. Kekuatan apa Pak? Biasa saja. Kira-kira ketangkap sama Ustadz Fauji sikap biasa saja. Apa sih yang mau dihargai bro? Ayo. Nah. Insya Allah kalau sikap kita biasa, sikap ya. Jangan biasa saja pakai kaos oblong, celana pendek, bukan begitu maksudnya. Bukan. Lebih ke batin, ya. Insya Allah kita bisa menyadari menempatkan kata-kata kita seharusnya. Bukan keluar ya, ke diri. Sebaliknya ketika siswa memiliki pemikiran bahwa seorang guru dalam mengajar harus menenangkan, banyak bercanda, menenangkan, berpenampilan menarik, tidak galak dan sebagainya, akan tetapi realitanya berbeda. Kekecewaan pun tak terhindarkan. Masih ada keenam Pak. Sikap biasa saja yang keenam ya. Bisa melatih mentalitas seorang guru menjadi stabil. Dengan kata lain, memiliki kecerdasan sosial, emosional yang sangat mumpuni. Keenam tuh. Guru tidak mudah kecewa, tidak mudah frustasi saat menghadapi masalah, dan tidak mudah bangga diri atau ujub saat mendapatkan prestasi. Setuju? Ya. Kita ini aneh ya, seringkali terjebak pada pemikiran dalam hidup ya, bahwa hal yang terjadi dalam hidup haruslah hebat. Kejebak tuh. Harus sempurna, harus hebat, harus full. Full body Pak. Nah, ini kejebak, sering kejebak. Kalau enggak bisa tidur. Demikian enggak? Sering kejebak kayak gitu. Jadi sikap biasanya itu sangat kesederhanaan itu dalam kajian juhud sebetulnya. Kalau bahasa juhud, tapi Adung coba ungkapkan secara biasa. Ya. Hal yang terjadi dalam hidup ini harus hebat. Bisa mengundang decak kagum orang. Clear semuanya. Hebat deh pokoknya. Dan wah dari orang lain. Kan gitu Pak. Menyelesaikan seorang harus hebat. Kagum. Wah. Ya, jemaah semuanya like-nya 1000 gitu. Dalam 2 jam. Gitu kan? Harus hebat. Istri sekali ngomong, tunduk, hebat, gitu kan? Kan gitu kan keinginan kita kan? Nah, melihat fenomena seperti itu, filosofi hidup biasa saja penting loh. Insya Allah bisa menjadi solusi dalam menjalani kehidupan. Mulai dari biasa saja untuk menjadi luar biasa loh. Sebenarnya keinginan menjadi luar biasa, yang instan nih, ya. Tahu instan? Nggak ada proses. Ketemu langsung bisa ngelihat jin ngaco ini. Nggak bisa gitu, ini instan. Kerasa. Ya. Itu sebenarnya keinginan setan. Setuju nggak Pak? Aduh, hati-hati. Itu keinginan setan. Itu korin bermain. Nah.
Jadi Bapak-bapak jangan merasa ingin menjadi luar biasa. Jangan merasa Bapak-bapak ingin buka kasyaf, ya. Jangan. Karena itu akan dipermainkan oleh Korin. Manusia selalu tidak berpikir susah dengan selalu hidup bersenang-senang. Susah banget sih ngomong dong. Enggak. Ini bahasa juhud ya. Dengan menjalankan kehidupan yang penuh kesenangan seketika akan membawa manusia untuk malas mencari tahu. Setuju? Instan. Mencari tahu siapa, Pak? Karena kajinya ke pangkal, Robnya. Jangan Allah, Robnya. Itulah yang menjadi sebab utama munculnya paham di kehidupan sekarang. Nihilisme. Ateisme. Instan itu mengakibatkan kayak gitu, Pak. Yang sepertinya sangat kritis selalu mengedepankan logika dalam pola pikirnya. Walaupun tak pernah menemukan bukti tentang keberadaan Robnya. Maka jadi ateisme. Jadi jelas ya. Tujuan utama mengaji adalah mengenalkan seorang terhadap Allah kan. Begitu bahasa Rob. Tuhan. Tujuan mengaji kan. Beragama. Awaludin makrifatullah. Kan gitu. Ya. Dengan apa, Pak? Awal. Akal sehat, akal manusia. Nabi Ibrahim awal mengenal Allah dengan akal sehat. Setuju? Akalnya digunakan, enggak goib-goiban. Tidak. Itu sebabnya kekeliruan yang kerap dilakukan para ulama adalah memulai dengan mengenalkan sebutan Allah. Tanpa memberi pemahaman logis tentang esensi Tuhan yang dapat diterima oleh akal mereka. Langsung aja Allah. Pokoknya taklid aja di Allah. Akal harus terima. Nggak bisa gitu. Jelaskan ini. Bapak-bapak akan ngerti nanti nih. Gini, dalam ilmu mantik Pak, kalau tingkat tingginya itu udah diwakilkan dengan numerologi, tapi Anung tidak akan membahasnya sekarang. Dalam ilmu mantik itu asbab kuat, ya 1 tambah 1 kenapa 2 gitu kan, ya kan? Itu asbab kan, ya. Walaupun jalan menjadi 2 itu banyak, ya. Umumnya ini diajarkan di pondok-pondok pesantren tidak pernah menyebutkan Allah. Gak. Mantik gak ada menyebut Allah. Yang disebutkan adalah bahwa alam ini makhluk ciptaan. Alam ini makhluk ciptaan dan setiap makhluk memerlukan kholik, pencipta. Begitu bahasanya. Setiap makhluk pasti perlu pencipta. Setuju nggak nih? Akal kita keterima nih, ya. Nah, untuk dapat menjadi ada wujud, ada bapak-bapak menjadi ada wujud. Alam ini adalah sebuah akibat, betul? Kan? Akibat. Dan sebagai akibat selalu butuh jawab sebab. Betul kan? Akibat selalu butuh sebab. Jadi bapak-bapak ada ini pasti ada sebab. Bapak-bapak pergi ke Sarasawa pasti ada sebab. Apa sebabnya? Cari lumut untuk ngisi akuarium gitu aja kok susah sih? Yang tahu yang punya diri kan. Yang lain punya sebab juga. Oh jangan. Wah, pai jo akang.
Akang mudah-mudahan bisa betot. Tapi jatah. Sebab, betul kan? Gitu. Jadi hargai mereka. Bapak-bapak sampai nggak kepekaannya ke situ? Jangan dibuka aib, bro. Kalau buka aib, putus. Tumpul bapak-bapak nggak akan kebaca. Ini logikanya gitu, kita mainkan dulu logika ya. Asbab itu kan mainannya di situ dulu. Nanti kita tajam ke hakul yakin, tahu nggak? Tuh, ya. Alam ini makhluk ciptaan dan setiap makhluk memerlukan kholik pencipta untuk dapat menjadi ada. Alam ini adalah sebuah akibat dan sebagai akibat akan selalu butuh sebab. Ada paham? Kata-kata itu benar. Ada paham?